Bayangkan, dunia sekali lagi terbakar, bukan hanya oleh peluru atau rudal hipersonik, tapi oleh dendam sejarah, oleh kerakusan kekuasaan, dan oleh ketakutan umat manusia akan musnahnya peradaban. Israel dan Iran terus memanas. Ukraina jadi ladang uji coba senjata canggih. Amerika dan Cina saling sikut di Pasifik. Korea Utara terus menggertak. India dan Pakistan tetap tegang soal Kashmir. Semua titik ini adalah bara. Tinggal tunggu waktu hingga semuanya meledak. Setiap kekuatan besar membawa bara masing-masing. Tapi perang bukan hanya soal peluru, ini soal narasi. Dan narasi besar hari ini adalah siapa yang akan memimpin tatanan dunia pasca Barat. Cina ingin menggantikan dominasi Amerika. Rusia merasa dipukul mundur dan mulai balas dendam. Iran ingin menghapus jejak Israel. India merasa sudah waktunya bicara keras. Korea Utara ingin diakui. Amerika tak mau melepaskan tahta. Dan seperti sebelum PD1 dan PD2, dunia saat ini dipenuhi aliansi saling curiga, ekonomi yang rapuh, dan nasionalisme yang menggila. Semua bahan peledak sudah di tempatnya. Indonesia mungkin bukan pemain utama, tapi jangan salah. Sejarah menunjukkan bahwa negara netral bisa jadi korban atau bahkan aktor kunci yang tak disadari. Letak strategis di jalur laut internasional, Selat Malaka, Natuna, populasi besar dan cadangan pangan yang penting, titik tumpu antara Amerika dan Cina di Indo-Pasifik. Jika Cina menyerang Taiwan dan AS ikut campur, maka Laut Cina Selatan akan terbakar. Dan itu artinya Indonesia ikut kepanasan. Apa Indonesia bisa netral? Mungkin, tapi netralitas tak menjamin aman. Belanda dulu netral di PD2, tetap dijajah Nazi. Mari bicara jujur. Jika perang pecah, skenario 1, serangan atas Selat Malaka untuk menghambat logistik global. Skenario 2, pangkalan militer asing di Indonesia bisa jadi target balasan. Skenario 3, pecahnya Indonesia dari dalam jika etnis, agama, atau sentimen anti-asing dimanipulasi. Dan jangan lupakan, teknologi perang hari ini tidak membutuhkan pasukan masuk. Cukup serang satelit, lumpuhkan internet, atau sebarkan propaganda. Indonesia bisa lumpuh sebelum sempat melawan. Namun, di balik potensi kehancuran ada peluang. Indonesia adalah pemimpin de facto ASEAN, dianggap netral dan dipercaya oleh banyak pihak. Kaya sumber daya alam yang vital untuk perang, nikel, minyak, pangan. Dalam diplomasi senyap, Indonesia bisa jadi jembatan antara Barat dan Timur, antara Islam dan Barat, antara negara-negara selatan dan kekuatan adidaya. Peran seperti ini pernah dimainkan oleh Indonesia dalam konferensi Asia Afrika dan bisa terulang jika kita cerdas memposisikan diri. Jangan tunggu perang untuk bersiap. Kemandirian pangan, literasi digital, kekuatan ekonomi lokal, dan pertahanan cyber adalah senjata kita. Rakyat harus melek informasi, bukan jadi korban hoax. Pemerintah harus berani tegas, bukan sekedar jadi satelit kekuatan besar. Dan yang terpenting, bangsa ini harus bersatu. Karena jika kita terpecah dari dalam, musuh tak perlu menembak. Kita sudah kalah sebelum perang. Dunia telah 2 kali hancur karena ego dan keserakahan. Tapi seperti kata Einstein, saya tidak tahu senjata apa yang digunakan dalam Perang Dunia III. Tapi Perang Dunia IV akan dilakukan dengan batu dan tongkat. Jika PD3 pecah, dunia mungkin tak akan sama lagi. Tapi pertanyaannya, akankah Indonesia sekedar penonton, korban, atau kunci perdamaian dunia?